Halo, semangat pagi Sobat Saham Indonesia. Berita saham terbaru hadir lagi nih oleh SFI atau Stock for Indonesia. Maka dari itu jangan kemana-mana, simak sampai habis ya. Oke, kita awali dari Wall Street di mana ancaman resesi masih menguat ya. Jadi kebakaran di Wall Street berlanjut merah lagi. Perdagangan kemarin ditutup Dow Jones naik tipis 0,11%, sementara S&P dan Nasdaq turun. S&P turun 0,63% dan Nasdaq turun 1,27%. Kemarin tuh bursa Asia juga turun ya, cuma Shanghai nih yang selamat, bursa Asia berakhir ambles. Catat indeks Nikkei turun ya, Jepang, kemudian ada Hong Kong juga, kemudian ada juga Singapura, Australia, Korea Selatan, dan beberapa bursa saham yang lainnya juga ikut turun. Nah, bursa-bursa di Asia ini turun karena dampak pembatasan ekspor chip Amerika Serikat ke Cina. Jadi akhirnya beberapa saham terutama yang teknologi ini lanjut rontok seperti halnya di IHSG juga ya. Seharian nih IHSG merah tersungkur di level di bawah 7.000, 6.939. Tapi di tengah tersungkurnya IHSG masih ada asing ya, net buy saham. Di antaranya ada beberapa saham big cap yang dikoleksi oleh asing ya, senilai total itu ada 26,5 miliar rupiah. Dan yang di buy asing adalah BMRI, lalu ada BBRI, SMMA, Adro, dan PTBA. Ada yang di net buy dan ada juga di net sell ya. Seperti ada BCA, Telkom, dan ada juga ASI. Oke, dari dalam negeri juga ada berita mengenai kebutuhan baterai dunia yang melonjak 5 kali lipat mencapai 5.300 kWh di tahun 2035. Ini kabar bagus untuk emiten-emiten yang sebagai bahan produksi baterai ya, yaitu emiten-emiten yang memproduksi seperti nikel, tembaga, ya mungkin aluminium juga. Nah, itu ada timah, nah ada seperti Tins, kemudian NIKL, Antam, Inco, Harum, MEDC, BRMS ya. Ada beberapa saham emiten, tinggal dipilih saja. Kira-kira kalau misalnya untuk jangka panjang diambil yang valuasinya murah ya, jangan ambil yang terlalu tinggi. Yang jelas saham-saham energi ya. Nah, berbicara mengenai energi ini ada kabar yang bagus nih, harga batu bara melesat 2% lebih. Akhirnya ya, setelah kemarin beberapa hari turun karena kekhawatiran tentang resesi. Tapi berbalik nih dengan harga minyak yang turun karena kekhawatiran permintaan mendominasi. Karena minyak turun, harga CPO juga berbalik anjlok imbas kenaikan produksi. Sementara untuk nasib emas sama dengan batu bara nih, naik tapi naiknya tipis ya. Harga emas menguat 10,80 dolar Amerika Serikat didorong pembelian safe haven. Nah, ada ini dari bursa Asia pagi ini ya. Kalau yang tadi saya bicarakan adalah yang kemarin. Nah, sekarang hari ini juga ditutup menurun juga nih dengan kekhawatiran perlambatan ekonomi. Kira-kira merembet ke IHSG hari ini nggak ya? Lalu ada kabar bagus lagi nih, yaitu ekspor sawit yang selamatkan Indonesia dari ancaman resesi. Jadi harga sawit kan turun ya, tetapi ternyata nilai ekspornya itu semakin naik. Nah, ini yang bisa menyelamatkan Indonesia nih dari resesi. Nah, ada komoditi, ada juga nih perkapalan ya yang mengangkut komoditi ini. Nah, ada LP nih yang akan boyong kapal Indonesia ke Malaysia, makanya dia akuisisi saham Kazummarin. Duitnya banyak ya, mungkin ini duit dari IPO kemarin. Lalu nih ada juga UNTR, United Tractor, yang perpanjang periode buyback saham 5 triliun. Jadi kapan lalu sudah buyback ya, nah ini diperpanjang lagi nih. Rencana buyback ini akan sampai tanggal 11 Januari 2023. Ini jadi makin mahal ya harga sahamnya mungkin gitu. Tapi sebenarnya secara valuasinya nggak terlalu mahal juga. Hanya saja nilainya udah di atas 10.000 per lembar saham. Bicara tentang komoditi nih, ada MEDC atau Medco Energy berencana buyback surat utang 3,83 triliun. Kalau tadi UNTR buyback saham, ini MEDC buybacknya surat utang. Surat utangnya ini punya dua anak usahanya sendiri ya, yaitu oleh Medco Platinum Road Pti Ltd dan juga oleh Medco Bell Pti Ltd. Selanjutnya ada Doit. Konglomerat di tanah air dikabarkan mengincar saham PT Delta Dunia Makmur karena prospek kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun lalu. Jadi habis merugi kemudian naiknya labanya signifikan, lumayan. Nah, ini diincar, kira-kira konglomerat siapa ya? Apakah Salim atau LKH atau siapa nih? Ngomongin tentang Salim Group ya, habis disahkan nih di
disetujui private placement ya saham Bumi. Nah, saham Bumi ini meramal labanya itu akan melesat ribuan persen di akhir tahun. Secepat itukah dan sebanyak itukah kenaikannya? Kita lihat nanti ya. Selanjutnya ada kabar yang tidak kalah menarik, yaitu Bian. Harga sahamnya yang sudah tinggi sekali, mungkin yang sekarang ini paling tinggi di Bursa Efek Indonesia ya, 68 ribuan. Maka Bian akan melakukan stock split, dan ini yang ditunggu-tunggu. Stock splitnya 1:10, lumayan. Biar nanti harganya lebih terjangkau, jadi lebih banyak investor atau trader yang mampu membelinya dan akhirnya lebih liquid lagi. Harga sahamnya makin tinggi lagi dan ownernya jadi semakin kaya lagi ya. Jadi peringkatnya udah naik nih, kan sudah termasuk nih 50 orang terkaya di Indonesia. Nah, nanti akan lebih naik lagi nih tahun depan. Masih dari dunia pertambangan ada Antam yang masih punya sumber daya nikel hingga 1,4 miliar WMT. Jadi ini benar-benar fokusnya lebih banyak ke nikel nih Antam ya, karena prospeknya lebih cerah dengan adanya serba baterai listrik dan sebagainya ya. Selanjutnya kita beralih ke SMKM yang naik 25% dalam sepekan. Saham SMKM digembok oleh Bursa Efek Indonesia di suspend. Nah, yang belum tahu SMKM ini apa, adalah sumber mas konstruksi, didirikan pada tahun 81 dengan nama PT Rubenindo Arta Subur. Perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi ya. Jadi meliputi kayak arsitektur, interior, jalan dan jembatan, dan mekanikal elektrikal. Mengenai konstruksi, ada lagi nih kabar dari Adi yang sebentar lagi merampungkan RDF plan terbesar di Republik Indonesia. Apa itu ya? Nah, ternyata itu adalah terkait dengan sampah ya. Masalah sampah perkotaan dan meningkatkan sumber energi terbarukan, PT Adikarya ini segera merampungkan pembangunan RDF plan Bantar Gebang yang akan menjadi RDF plan terbesar di Indonesia. Nah, ini diproyeksikan bisa menampung dan mengolah sampah hingga 2000 ton per hari. Wow, keren nih, sampai 2000 ton per hari. Progres pembangunan fisik dari RDF per Oktober 2022 telah mencapai 83%. Jadi sebentar lagi udah selesai nih. Dari dunia telekomunikasi kita ada berita dari TOWR, anak usahanya meraih fasilitas kredit 500 miliar. Itu Protelindo dan E40 yang melakukan pendatangan dengan Maybank nih. Ada yang mendapat pinjaman, ada juga yang ngasih pinjaman, yaitu Jasa Marga yang memberi pinjaman ke Marga Trans Nusantara. Mendapatkan pinjaman ini MTN ya, ini masih merupakan pihak terafiliasi dari JSMR. Jadi wajar aja nih JSMR membantu untuk memberikan kredit. Berikutnya ada kabar yang kurang sedap nih dari DAX ya. Jaya Bersama terancam delisting, nasib 86,90% saham publik bagaimana ya. Lagi-lagi permasalahan delisting ya, semoga aja nih nggak jadi delisting. Yang kurang familiar dengan DAX ini ya, ini bergerak di bidang perdagangan, industri dan jasa yang meliputi bidang usaha perdagangan khusus bahan-bahan makanan dan minuman. Jadi seperti industri roti dan kue, juga serta catering ya, restoran, rumah makan, franchise. Sebenarnya lumayan banyak, tapi mungkin pengelolaannya kurang bagus. Next kita beralih ke asuransi ya. Asuransi properti menjadi sektor andalan Tugu Insurance. Tugu Insurance ini masih tergolong baru untuk asuransi dan ini adalah milik dari Pertamina. Ada juga Zirek yang meraih pinjaman dari BMRI dan BTPN. Nilainya lumayan ya, 350 miliar. Bicara tentang perbankan nih, ada Bank Mega yang meraih sertifikasi ISO 27001. Selamat ya buat Bank Mega. Dan Bank Mega juga akhirnya mengumumkan ya, melakukan transaksi afiliasi dengan BBHI. Jadi ada perjanjian nih sewa menyewa antara mereka dan atas objek ruang arsip pada 1 September 2022 kemarin. Semoga kerjasama ini bisa membuahkan hasil, karena BBHI sekarang kan sudah juga dimiliki sahamnya oleh Khairul Tanjung. Masih dari perbankan ada Bank Kapital Baca yang bakal gelar private placement. Nah, ini nih menarik ya, karena mungkin akan mengejar modal inti 3 triliun. Kayaknya setelah ini laris manis, kemarin udah naik lumayan. Lalu masih ada dari BTN juga yang mencatat Pekanbaru penyumbang KPR terbesar di Sumatera. Jadi di Pekanbaru ini banyak sekali nih mungkin pasangan muda yang lagi getol cari rumah ya. Nah, itu dia tadi berita tentang emiten, dan ada tambahan nih dari grup kami di grup Telegram Forum Trader dan Investor SFI, yaitu beberapa perusahaan yang melakukan RUPS seperti Bian dan juga Okas. Siap-siap yang punya sahamnya ya bisa hadir. Well, sampai di sini dulu Sobat Saham Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan buat siapa aja yang mau belajar saham, saling sharing saham dan saling belajar bersama komunitas kami Stock for Indonesia, bisa menghubungi kami di kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp dan Telegram ya. Oke, sampai jumpa. Sampai di sini dulu, kita akan ketemu lagi di sesi video berikutnya. Sampai jumpa dan go financial freedom.